Anda menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan dalam Perpres tersebut diatur posisi Jaksa Agung Muda bidang pidana militer atau Jampitmil. Lalu apa saja tugas dan fungsi dari Jampitmil dan mengapa keberadaan Jampitmil ini dapat memperkuat fungsi dan juga tugas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk itu, untuk membahasnya pada malam hari ini telah hadir bersama kita Laksamana Muda TNI Bapak Anwar Saadi, SH. Selamat malam Pak, Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Apa kabar, sehat-sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam Bu Dian. Selamat malam para pemirsa CNN yang saya hormati. Pastinya semangat ya Pak ya. Oh, harus semangat. Salam sehat penuh semangat karena harus sehat, memperkuat di tubuh di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Iya. Nah, sebelum kita jauh membahas sebenarnya fungsi dan wewenang dari Jampitmil sendiri, Pak Anwar, sebetulnya apa sih alasan dibalik pembentukan Jampitmil ini di tubuh Kejaksaan? Untuk membentuk suatu sistem penuntutan yang dalam istilah hukum disebut single prosecution system. Sehingga dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum, Bapak Jaksa Agung selaku penuntut tunggal yang ada di Republik ini. Ini juga merupakan amanat dari hukum acara. Dalam proses penegakan hukum dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga di dalam proses penegakan hukum di lingkungan TNI, ada yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Kedua hukum acara ini mengatur yang dimaksud dengan proses penegakan hukum dan penuntutan secara tunggal, yaitu di bawah kekuasaan dari Bapak Jaksa Agung. Yang mana proses ini selama ini terhambat karena adanya aturan-aturan yang sudah cukup lama tertinggal. Sehingga pemeraksaan koneksitas menjadi terpisah atau biasa kita sebut dengan split sync. Jadi tujuannya adalah agar proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan koneksitas ini berada dalam satu kendali Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Demikian. Baik. Tapi kalau dibilang ide untuk pembentukan Jampitmil sendiri kan dari tahun 2013 ya Pak ya, di mana pada saat itu keluar surat dari Panglima TNI tentang penempatan auditor sebagai LOD Kejagung. Nah, apa sebetulnya yang ada di benak Panglima TNI pada waktu itu? Apa urgensinya untuk bahwa harus ada auditor TNI di Kejagung? Sebetulnya kerjasama kedua lembaga ini sudah cukup lama dalam konteks penegakan hukum. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sistem penegakan hukum di lingkungan TNI ini mendapatkan asistensi dari Kejaksaan Agung, khususnya dalam fungsi penuntutan yang dilakukan oleh auditor militer. Kita bekerja sama dengan baik sejak berdirinya auditor militer, kemudian sejak dimulainya hal-hal yang terkait dengan hukum acara yang dilaksanakan oleh auditor militer selalu dikomunikasikan dengan kejaksaan. Demikian. Baik, dengan kata lain berarti sebetulnya dulu belum terkoordinasikan seperti itu? Dari dulu sudah terkoordinasi, tetapi belum dalam konteks hukum acara. Sehingga harus mulai dibangun ini dengan organisasi Jampitmilnya harus mulai dibangun. Bagaimana agar koordinasi yang baik antara auditor dengan jaksa ini terkoordinasi dengan baik. Bagaimana Pak koordinasinya dengan TNI, dengan jaksa, seperti itu? Bisa saya sampaikan demikian. Kerjasama antara kejaksaan dengan TNI itu tidak hanya di bidang penegakan hukum, tetapi juga di bidang peningkatan sumber daya manusia, human resources, dalam arti bagaimana agar kedua lembaga ini saling memahami fungsi dari masing-masing. Kita juga saling bertukar narasumber, kemudian juga ada kerjasama di bidang intelijen yang dilaksanakan di BAIS TNI, di mana beberapa rekan dari kejaksaan juga dilatih intelijen dasar di Satinduk BAIS TNI.
Kemudian dalam konteks penegakan hukum di bidang pelanggaran tindak pidana perikanan, penyidik TNI Angkatan Laut juga memiliki kerjasama yang baik, sehingga setiap perkara pelanggaran tindak pidana perikanan yang disidik oleh penyidik TNI AL dapat langsung diproses penuntutannya oleh rekan-rekan dari kejaksaan. Ini manifestasi atau bentuk kerjasama yang baik selama ini. Namun demikian, dalam konteks penegakan hukum perkara koneksitas, nah tadi kendala yang saya sampaikan adalah banyak aspek kelembagaan yang sudah tertinggal, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Seperti? Di dalam hukum acara pidana umum, Undang-Undang 8 tahun 1981, pasal 89, itu diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku petindak yang tunduk pada peradilan umum, dalam hal ini masyarakat sipil, bersama-sama melakukan tindak pidana dengan prajurit TNI atau militer yang tunduk pada peradilan militer, ini diproses secara koneksitas, diproses secara bersama-sama antara penyidik polisi militer, penuntut auditor militer, dan jaksa. Oh, paralel ya. Namun selama ini untuk melaksanakan proses penyidikan koneksitas itu harus ada yang namanya surat keputusan bersama tentang tim tetap penyidik koneksitas. Di mana pada ketentuan undang-undang tersebut, lembaga atau pejabat yang menetapkan tim tetap penyidik koneksitas itu adalah Kementerian Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan. Nah, kondisi saat ini kedua lembaga itu sudah berubah, terutama tugas dan fungsinya. Di mana kalau dulu Kementerian Kehakiman membawahi Mahkamah Agung, kemudian Menteri Pertahanan dulu disebut Menhankam, di mana fungsi keamanan sekarang sudah terpisahkan, polisi menjadi mandiri. Nah, tentunya karena tupoksi ini berubah, sehingga surat keputusan bersama itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya melalui organisasi Jampitmil ini, kita akan mencoba untuk menata kembali pembentukan surat keputusan bersama ini, agar proses hukum sesuai prosedural yang diatur dalam ketentuan hukum acara bisa terlaksana kembali. Artinya proses koneksitas bisa berjalan dengan baik. Demikian. Baik, lantas bagaimana Pak untuk detailnya pembagian job desk-nya seperti itu? Ya. Nah, antara TNI, jaksa, dan instansi lainnya. Begini, jadi sebetulnya pembentukan organisasi Jampitmil ini tidak menghilangkan, tidak menegasi dari fungsi-fungsi penegakan hukum yang sudah ada. Jadi sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang tadi Budian sebutkan, di mana tugas Jampitmil diantaranya melaksanakan koordinasi penuntutan perkara yang dilakukan oleh auditor dan proses penegakan perkara koneksitas. Nah, fungsi ini tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawab dari kementerian atau fungsi unsur penegakan hukum yang lain, tidak menghilangkan. Penyidikan tetap dilaksanakan oleh polisi militer. Demikian juga terhadap terhadap masyarakat yang pelaku tindak pidana umum, itu juga penyidiknya tetap polisi. Tetapi bagaimana kita mengkolaborasi antara penyidik Polri dengan penyidik polisi militer ini, perlu upaya untuk membangun koordinasi, komunikasi dan kolaborasi di antara dua unsur penyidik itu. Demikian juga pada tahap penuntutan. Nah, jadi jaksa yang menuntut perkara masyarakat, kemudian di peradilan negeri, kemudian bagaimana auditor menuntut prajurit yang melakukan tindak pidana di pengadilan militer, itu bisa bersama-sama dalam proses perkara koneksitas untuk melakukan penuntutan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana mengkolaborasi, mengkoordinasikan proses
penyidikan dan penuntutan ini dalam sebuah perkara koneksitas. Baik, apakah dulu belum terkolaborasi seperti itu dengan baik, Pak? Permasalahannya adalah demikian. Kembali saya sampaikan tadi, dulu sudah berjalan baik. Namun demikian, ketika terjadi perubahan ketatanegaraan, di mana lembaga-lembaga yang dulu Kementerian Kehakiman di bawah Ya. Mahkamah Agung di bawah Kementerian Kehakiman dan sekarang ini sudah berubah, ini menjadi tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan, sehingga proses perkara ini menjadi terpisah. Baik itu antara pelaku prajurit TNI di lingkungan peradilan militer diproses sendiri, demikian juga perkara masyarakat sipil diproses tersendiri di pengadilan umum. Ini terpisah, sehingga azas single prosecution system yang menjadi azas penuntutan ini tidak berjalan dengan baik. Ini. Maunya berbarengan seperti itu. Ya, harapannya ke depan dengan adanya azas single prosecution system itu terwujud suatu keadilan yang sifatnya prosedural. Jadi sesuai dengan hukum acara, kemudian bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, kemudian tidak terjadi perbedaan dalam proses penegakan hukum. Kalau yang satu dalam perkara yang sama, kemudian diadili dalam pengadilan yang berbeda, tentunya akan terjadi perbedaan proses hukum. Nah, ini sebetulnya tugasnya Jampitmil itu. Bagaimana mengkoordinasikan proses penyidikan, proses penuntutan dalam suatu sistem pemeriksaan perkara koneksitas. Baik. Sebetulnya di sana ininya inti dari tugas Jampitmil tersebut. Baik, dan koordinasinya tidak hanya dengan TNI ya Pak ya, tapi dengan berbagai pihak Dengan seperti berbagai Ankum pihak. juga, dengan Ya. POM, dengan Papera, Auditora dan lain sebagainya. Tapi nanti disimpan ya Pak jawabannya ya, karena kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa. Sesuai yang tadi disampaikan, yaitu azas kemanfaatan, harapannya adalah masyarakat dan juga prajurit TNI bisa mendapatkan rasa keadilan yang sama, yang disebut dengan equality before the law. Karena dalam proses hukum dalam perkara yang sama ini diproses secara koneksitas dalam pengadilan yang sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa. Masih dengan Laksamana Bunda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Pak Anwar, tadi kita berbicara soal kolaborasi, koordinasi yang tidak hanya dengan TNI, tidak hanya dengan institusi terkait, tapi ada juga pihak-pihak seperti Ankum, dengan POM, dengan Papera, Auditora, dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya saling melengkapi seperti itu, dan bagaimana pembagian tugasnya sebenarnya Pak? Kelihatannya Bu Dian ini sudah belajar sebelumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 ini tentang peradilan militer. Karena istilah-istilah terminologi tadi yang disampaikan itu adanya hanya di Undang-Undang 3197. Memang di dalam sistem penegakan hukum peradilan militer, dalam sistem peradilan militer itu pengaturan dari kewenangan proses hukum yang pertama adalah ada pada Ankum. Ankum adalah atasan yang berhak menghukum. Kemudian ada Papera. Papera adalah perwira penyerah perkara. Ini dulu yang mungkin harus dipahami bahwa proses hukum di lingkungan peradilan militer tidak hanya pada subjek hukum pelaku tindak pidana, tetapi dalam sistem hukum militer peran Ankum dan peran Papera itu sangat penting. Mengapa? Ini adalah untuk tetap menjaga azas prinsip-prinsip kesatuan komando dan disiplin militer dalam organisasi TNI. Sehingga fungsi pembinaan hukum di lingkungan TNI sebagaimana ketentuan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya setiap prajurit yang melanggar hukum harus diproses hukum sepengetahuan komandannya. Yang menyerahkan perkara adalah komandannya juga. Inilah fungsi Ankum dan Papera.
Selama ini terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sipil. masyarakat sipil diproses secara terpisah. Di mana yang prajurit TNI di peradilan militer, kemudian yang masyarakat sipil di peradilan negeri. Padahal tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama. Inilah yang harus kita satukan kembali sehingga terjadi satu azas penuntutan. Nah, tugas Jampitmil ini untuk mengkoordinasikan sejak dari proses penyidikan, dilanjutkan penuntutan sampai dengan nanti proses pemeriksaan pengadilan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana membangun koordinasinya? Tentunya Jampitmil sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung pada saat pelantikan pembentukan organisasi ini pada tanggal 14 Juli tahun 2021. Jadi organisasi Jampitmil itu baru berusia 2 bulan gitu. Ini kita dituntut untuk bergerak cepat. Ya, tancap gas. Bagaimana mengkoordinasikan itu? Strategi pertama yang kita lakukan tentunya adalah membangun komunikasi dengan Ankum, dengan Papera, Ya. dengan seluruh satuan TNI yang berada di bawah tanggung jawab para Ankum dan Papera tersebut. Nah, tentunya ini perlu dilakukan secara baik agar pemahaman tentang proses pemeriksaan koneksitas ini bisa dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Tujuannya adalah itu tadi, mewujudkan azas penuntutan tunggal, single prosecution system, tidak terjadi perbedaan proses penuntutan dalam hal perkara koneksitas. Nah, sekali lagi ini jadi dari konteksnya hanya 2 tugasnya Jampitmil itu. Ya. Mengkoordinasikan penuntutan yang dilaksanakan oleh auditor dan juga jangan sampai proses pemeriksaan koneksitas itu menjadi dilakukan secara terpisah. Baik, sejauh ini yang Bapak rasakan ada nggak sih kesulitan atau tantangannya Pak? Apa saja gitu? Mungkin di segi komunikasinya kah atau pembagian tugasnya? Gimana, Sejauh ini karena sudah diawali dari pemahaman tentang proses perkara penyelesaian perkara koneksitas ini tidak ada kendala yang signifikan. Artinya membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh jajaran Jampitmil beserta staf bersama-sama unsur-unsur penegakan hukum di lingkungan TNI sangat baik. Komunikasi berjalan baik dan upaya-upaya untuk membangun pemahaman tentang sistem pemeriksaan koneksitas ini mendapatkan respon yang cukup baik. Baik juga, di lingkungan sipil juga Pak? Demikian juga ya, kita akan terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan di fungsi penegakan hukum di lingkungan peradilan negeri, kemudian terutama juga di lingkungan kejaksaan yang sudah mendorong untuk terbentuknya organisasi Jampitmil ini. Baik, Pak Anwar, ini kan Pak asas pembentukan Jampitmil sendiri kan adalah keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukum. Nah, strateginya bagaimana dan bagaimana cara mengimplementasikannya Pak? Sesuai yang tadi yang disampaikan yaitu azas kemanfaatan, harapannya adalah masyarakat dan juga prajurit TNI bisa mendapatkan rasa keadilan yang sama, yang disebut dengan equality before the law. Karena dalam proses hukum dalam perkara yang sama ini diproses secara koneksitas dalam pengadilan yang sama, sehingga tidak terjadi kekhawatiran adanya disparitas atau perbedaan dalam penjatuhan pidana, karena disidik melalui diproses penyidikan dari sejak mulai proses penyidikan dilakukan oleh tim koneksitas yang sama, kemudian proses penuntutan juga dilakukan oleh tim penuntut koneksitas yang sama, demikian juga dalam proses pengadilannya. Nanti diproses di pengadilan koneksitas yang unsur-unsur di dalamnya terdiri dari hakim militer dan juga hakim dari pengadilan negeri. Bagaimana Bapak bisa yakin untuk ini harus dimonitoringnya itu bagaimana gitu loh Pak? Monitoring dan pengawasan tentunya selalu kami lakukan karena
tidak hanya ada Jampitmil yang berada di Kejaksaan, tetapi juga atas arahan Bapak Jaksa Agung, di setiap Kejaksaan Tinggi kita sudah membentuk organisasi yang disebut dengan Aspitmil. Nah, Aspitmil ini merupakan kepanjangan tangan dari Jampitmil untuk melakukan monitoring ketika ada proses hukum yang berada di wilayah-wilayah hukum Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah. Tentunya komunikasi dan koordinasi terus mereka lakukan. Nah, kita sudah memberikan arahan teknis agar para Aspitmil ini yang saat ini kebetulan masih diduduki jabatannya secara sementara untuk dapat berkoordinasi dengan fungsi-fungsi penyidik polisi militer di wilayah hukumnya dan juga auditorat di wilayah hukum masing-masing. Cukup Pak SDM-nya? Saya kira ini sebuah proses. Ketika organisasi dibentuk, di situ ada pengisian personil, ada manajemen, dan sarana prasarana. Sejauh ini proses tersebut sudah terlaksana dengan baik secara bertahap dan upaya cepat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu, baik dari aspek SDM, sarana prasarana, dan manajemen. Sehingga sampai saat ini ya organisasi Jampitmil yang meskipun baru 2 bulan, namun demikian sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Baik, Pak, ini kan posisi baru ya. Bapak juga yang pertama, Jampitmil pertama seperti itu. Gimana Pak responnya stakeholder terhadap jabatan ini? Sejauh ini sangat saya rasakan komunikasi yang sangat baik di antara stakeholder di jajaran fungsi penegakan hukum, baik fungsi penegakan hukum militer maupun fungsi penegakan hukum di lingkungan peradilan umum. Tidak ada kendala. Karena memang membangun komunikasi dan koordinasi itu kita perlu turun langsung ke lapangan. Dan ini merupakan arahan langsung dari Pak Jaksa Agung dan juga Bapak Panglima selalu menekankan kepada saya agar terus berusaha membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi tersebut. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak tentang harapan Bapak mungkinnya ke depan dan tentunya kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa. Dengan terbentuknya Jampitmil ini, prajurit semakin taat kepada hukum, memegang teguh disiplin keprajuritan, sebagaimana yang ada pada Kode Etik Prajurit, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit akibat adanya pengaruh dari masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa. Pak Anwar, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana Bapak melakukan strategi untuk mengkoordinasikan, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga institusi. Pak, pastinya ini dengan posisi yang baru, jabatan baru ini ada kritik. Bagaimana respon Anda mengenai hal ini? Terima kasih Mbak. Jadi pembentukan sebuah organisasi tentunya mendapatkan tanggapan, dan adanya tanggapan, saran, masukan maupun kritik ya perlu kita respon. Nah, bagaimana responnya? Kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada publik, kepada prajurit TNI sendiri bahwa dengan terbentuknya Jampitmil ini, prajurit semakin taat kepada hukum, memegang teguh disiplin keprajuritan, sebagaimana yang ada pada Kode Etik Prajurit, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit akibat adanya pengaruh dari masyarakat. Kalau mereka terjadi itu akan diperiksa secara koneksitas dan akan berhadapan dengan Jampitmil. Dan ini merupakan konsekuensi logis bahwa setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum, TNI memiliki komitmen yang sangat tinggi. Akan diberikan sanksi tegas, baik melalui proses hukum disiplin maupun proses hukum pidana. Dan ketika itu ada unsur keterkaitan pengaruh masyarakat, akan diproses secara perkara koneksitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara.
Baik, harapan dan targetnya. Harapan dan targetnya, tentunya tujuan dari pembinaan hukum militer tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk kepentingan pertahanan negara. Jangan sampai ada lagi angka pelanggaran hukum di lingkungan TNI yang tinggi. Tugas Jampitmil beserta unsur penegakan hukum yang lain adalah menekan agar prajurit TNI tidak melakukan pelanggaran hukum, kemudian terbangun koordinasi yang baik antara unsur-unsur penegakan hukum, baik itu di lingkungan TNI maupun di lingkungan peradilan umum. Demikian. Baik Pak Anwar, sebelum kita mengakhiri acara program spesial Jaksa Menyapa ini Pak, mungkin boleh ditekankan lagi kepada masyarakat apa sih sebetulnya tugas dan fungsi dari Jampitmil ini? Terima kasih Bu Dian, pemirsa yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi Jampitmil ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di dalamnya menegaskan bahwa organisasi Jampitmil ini merupakan unsur pembantu dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan koordinasi proses penuntutan yang dilakukan oleh auditor dan juga penegakan hukum, penanganan perkara koneksitas. Itu dua tugas pokok dari Jampitmil. Kemudian mekanisme pertanggungjawabannya langsung kepada Bapak Jaksa Agung. Kemudian untuk melaksanakan fungsi Jampitmil di satuan wilayah Kejaksaan Tinggi, di sana juga sudah dibentuk organisasi Aspitmil. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan pemirsa. Demikianlah program spesial Jaksa Menyapa. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa. In association with